Pada materi ini kita akan membahas tentang uji korelasi. Apa yang dimaksud dengan uji korelasi adalah suatu uji statistika yang digunakan untuk mencari hubungan linier antara dua variabel. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R terletak antara negatif 1 sampai plus 1. Negatif 1 mengindikasikan ada hubungan yang negatif atau terbalik. Jadi semakin besar variabel yang pertama, maka pada variabel yang kedua cenderung menurun. Contohnya ini. Jadi misalnya hubungan antara jumlah petugas dengan kecepatan pelayanan. Ini menunjukkan hubungan yang terbalik atau negatif karena apa? Semakin besar jumlah petugas, maka kecepatan pelayanan semakin cepat atau semakin rendah nilainya. Sedangkan apabila koefisien korelasi bernilai plus memberikan informasi bahwa hubungan antara dua variabel tersebut adalah linier atau positif. Contohnya seperti ini, lama belajar setiap minggu dan rata-rata nilai. Di sini semakin tinggi atau semakin besar lama belajar siswa, maka rata-rata nilainya juga semakin besar. Atau apabila lama belajarnya semakin kecil di sini, maka rata-rata nilainya juga semakin kecil. Analisis korelasi dibedakan menjadi dua, yaitu korelasi dalam konteks statistika parametrik dan korelasi dalam konteks non-parametrik. Dalam konteks parametrik ada namanya korelasi Pearson. Sedangkan dalam konteks statistika non-parametrik ada korelasi ring-Spearman, Chi-square, ada lagi nanti korelasi biserial, dan yang lain-lain. Klasifikasi keeratan koefisien korelasi ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, misalnya nilai R terletak antara 0,9 sampai 1, maka menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Sedangkan apabila R sebesar plus atau minus 0,8 sampai 0,9, maka menunjukkan hubungan yang kuat. Apabila nilai R-nya 0,6 sampai 0,8 atau negatif 0,6 sampai negatif 0,8, menunjukkan hubungan yang sedang. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang uji korelasi Pearson, yaitu analisis statistika parametrik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linier antara dua variabel yang memiliki skala data interval atau rasio dan distribusi normal. Jadi, asumsi yang harus dipenuhi dalam ini uji korelasi Pearson yaitu data berskala interval rasio, distribusi data harus berdistribusi normal. Contoh kasusnya seperti ini. Suatu penelitian dilakukan untuk meneliti hubungan antara lama belajar per minggu dengan IPK mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap 10 mahasiswa dan didapatkan hasil sebagai berikut ini. Ini adalah data hasil penelitian. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan antara lama belajar dengan IPK mahasiswa? Langkah-langkah penulisannya, tentukan hipotesis dan alfa, hitung nilai statistik ujinya, dan penarikan kesimpulan. Baik, di sini kita akan menentukan hipotesis, alfa, dan statistik ujinya. Jadi dalam kasus tadi, pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara lama belajar dengan IPK? Maka hipotesis penelitian yang terbentuk adalah HA atau H1-nya adalah ada hubungan yang signifikan antara lama belajar dengan IPK. H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara lama belajar dengan IPK. Alfa kita tentukan 0,05, statistik ujinya kita menggunakan uji korelasi Pearson. Ini adalah struktur data uji korelasi Pearson di SPSS. Jadi ada kolom pertama durasi, kolom kedua IPK. Variable view-nya di sini semuanya measure-nya adalah scale. Kita klik data view lagi untuk analisis uji korelasi Pearson. Kita masuk ke analyze,
correlate, kita masuk ke bivariate. Di sini kita masukkan lama belajar, IPK, ceknya sudah korelasi persen, kita tinggal klik OK. Ini adalah interpretasi dari output uji korelasi persen dengan software SPSS. Yang pertama, kita bisa fokus ke nilai sig ini. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama belajar setiap minggu dengan IPK mahasiswa. Karena ada hubungan yang signifikan, kita perlu melihat seberapa besar keeratannya atau koefisien korelasinya. Kita lihat di sini. Percent correlation sebesar 0,964, tandanya positif. Jadi, nilai ini masuk dalam klasifikasi hubungan yang sangat kuat atau very strong relationship, sehingga dapat dimaknai bahwa peningkatan lama belajar akan diikuti juga peningkatan peningkatan IPK mahasiswa. Atau sebaliknya, penurunan lama belajar akan diikuti penurunan IPK mahasiswa.